Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumila jami'al abai wa ahwali al-anbiya wal mursalin al-hamdi wa dhurriyyati wa abidati ajma'in. Summa ilaina wa risalatina suhbiyatil muhaddiqin wal ulama'il amin wa syuhada wa salihin. أينما كان مشارك الأرض إلى مأوى الناس وموصل وسلطان الأولياء شيعة القادر الجيلان ثم وصل سيدنا ربي حبيبنا اللهم في الصالحين مساجد الصالحين في الحسن موصل إلى روحي جمع الله ويسر وصلنا بيتنا ونحن بالتاكد والإبراهيم موصل إلى روحي اسمنا القدس أنتنا سنة إلى رسول الله الكريم في المريات شريف حياة وجودك كيف ورسول Sallallahu alaihi wa sallam ya asrafil akhir sibukna dan zaiman berkata Tuhan berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalil kalam yang ambil atau semua saya di awal setiap dari khalis itu sudah memulai masuk masuk kami semua siasat atau semua malah kami semua sisi pada suatu mau saya rahim di masalah untuk kali ini koi masalah itu berbeda sudah sangat bersabar melawan masalah itu dia berdiri masalah mau saya bagi nawar إلى جميع مشايخنا ومشايخ المشايخ وعلمنا كلنا أجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibadillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para yai, ustaz, hadirin hadirat jamaah pengajian kita Al-Hikam karangan Syekh Abdullah As-Sakandari yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ilmunya, barokah nafahat dan rahmatnya untuk kita sehingga hati kita dibuka oleh Allah untuk lebih dekat kepada Allah, untuk selanjutnya lebih mengenal Allah, lebih banyak husnuzon kepada Allah serta kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Gusti Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para penerus perjuangannya dan umatnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, juga para pendengar dimanapun mendengarkan mengaji daripada simpatisan dan muhibin Pondok Pesantren Al-Islah yang saya hormati. Lanjutkan keterangan kemarin, la tatlub minhu al-juhrijaka
min halatin liyastakmalaka bima siwaha. Jangan sekali-kali kamu ingin dikeluarkan oleh Allah dari situasi agar Allah memperlakukan kamu di dalam situasi yang lain, atau pun sebagai akhlak, sebagai tata krama orang yang menuju kepada Allah. Jangan sekali-kali meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, supaya diperlakukan dengan situasi yang lain. Niku kirang sopan. Kali dia sing kepingin jadi wong sing jejak nang Allah. Njaluk minangka kula jenengan diparingi roti, bahkan njaluk napa boten wonten lindune roti. Kula kepingin bojo, gak ada sopan nang tuan rumah. Yusuf ono niku dirasakno roti. Wong sing ono niku roti, sampeyan disuguhi roti. Nah, boten kenging nyuwun bojo. Wong dikai bojo jek nyuwun roti. Nggih, pun niku contoh gampang. Lah, kalau itu dicontohkan kula jenengan dipun paris tunggalipun pendamelan sing sifatipun bangsa dunya, kasinatin, punya pabrik, punya produk, atau sebangsa agama. Situasi kita sekarang sedang sebagai jeragan pabrik atau keagamaan, seperti yang sedang mengajar berdino-dino ngajar atau berdino-dino ahli fikih. Jangan minta dikeluarkan dari situasi itu kepada situasi yang lain. Jangan. Niku ngarai boten sopan datang Gusti Allah. Boten sopan. Karena Allah Ta'ala niku ngersakaken menghendaki panjenengan, maka Allah akan memperlakukan panjenengan dengan perbuatan yang disukai oleh Allah, tidak tanpa harus dikeluarkan dari situasi ini min ghairi ikhraj. Karena kan saya ceritakan bos pokok Rojo Pentung, dia seorang muslim, bos dekat dengan Ki Hamid. Dia terus sebagai bos rokok Rojo Pentung, yang tentunya di situ mungkin ratusan karyawan yang menggali rezeki dari situ. Memberi makan orang dengan dibuatkannya lapangan kerja itu ibadah yang luar biasa. Tapi seolah-olah pekerjaan dunia kepingin dia akan keluar, minta dikeluarkan dari situasi itu. Bukan jadi jerakan, tapi jadi ahli fikih. Itu tidak bagus. Tapi malah bos rokok Rojo Pentung dibuka kewaliannya oleh Allah menjelang wafat. Kapanpun itu terserah. Yang penting kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada istilah kasih, karena tujuan kita di akhirat. Tujuan kita nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi wali ketika menjelang wafat. Masya Allah. Ya itu, dengan menikmati sebagai bos rokok, di situ Allah memberi apa yang Allah kehendaki sebagai wali. Yang negari tanpa dikeluarkan dari situasi itu, tanpa dikeluarkan dari sebagai bos rokok, bisa jadi wali. Lek panjenengan iku umpami tino-tino mulang, bisa jadi kewaliannya lewat mulang, tapi lewat sebagai bos berlapangan kerja. Maka ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai orang itu orang yang berguna kepada orang lain. Habib Muhammad Ba'alwi anak Syekh Muhammad ini malah
Dungonya sering, ya Allah matikan aku ya Allah ketika aku mengajar. Cabut dosa ya Allah ketika di depan santri-santriku. Itu dungonya. Itu tak repot, pulang. Aku bilang pulang terus kapan aku wiridan. Dan pulang itu wiridan wis. Sing mau bos rojo, rokok rojo. Itu wiridan ini memberi penghasilan, memberi lapangan kerja sebagai memberi manfaat kepada orang. Itu wiridan. Wirid itu kelakuan yang dapat ada tawaran-tawaran itu perjalanan. Wiridannya itu yang dapat menyampaikan dirinya kepada Allah. Tidak perlu ingin keluar ke situasi yang lain. Aku ingin wiridan itu. Aku ingin dan kumpulan. Terus mulai biar kumpulan kapan aku tidak dapat. Terus ini aku dinikmati. Lihat kalau sampai ini ngomong apa? Sing ono di empuk. Sing ono di dinikmati. Allah Ta'ala sakit memperlakukan panjenengan suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah tanpa dikeluarkan dari situasi yang sebelumnya. Fayakunu idaka. Fayakunu. Jadi belumnya tetap husnul adab. Husnul adab artinya bertetap ramah dengan Allah. Jangan apa kemarin melawan hukum waktu. La yambagi lahu ayyu'arida hukmal waktu. Tidak seyogyanya bagi seorang murid melawan hukum waktu. Hukum waktu itu kalau masih belum waktunya jangan dipaksakan. Kalau mangga itu matang karena tua manis, tapi kalau masih belum waktunya terburu-buru ingin cepat matang dikarbit, matang cuma keju. Begitu pula tentang kedekatan Allah, ada proses, namanya hukum waktu, ada proses. Bayakun nomor 2 mongko nuli ono indaka ing dalem nalikane husnal adab ma'ahu dukurin. Jadi murid itu seyogyanya mengambil tata krama yang bagus dan baik dengan Allah, memilih pilihannya Allah, mengalahkan pilihannya sendiri. Aku ingin cuma itu butuh kepasrahan, keikhlasan kepada Allah. Pasrah apapun yang terjadi itu pilihan Allah, cara Allah untuk membuat hamba itu dekat kepada Allah. Walaupun berbentuk ujian itu hanya proses supaya lebih cepat matang diberi ujian, supaya lebih cepat matang diberi takdir, menuju diberi takdir. Sudah tua, buah itu sudah tua, supaya lebih cepat diberi ujian, supaya lebih cepat diberi takdir. Dan Allah, ialah fokus dan terus bertata krama bagus dengan Allah. Fayakunu mongko nulis ono indaka nalikani husnal adab baisarum muradihi. Indaka nalikani mongko adab bi muradillah kelawan kang dikarepake Gusti Allah lahu maring murid. Labi muradi ora kelawan kang dikarepake murid atau salih padha. Ora kelawan kang dikarepake murid linafsi maring awak dhewe murid. Wa huwa utawi bi muradillahi lahu iku khairun luwe bagus. Lahu kedue murid mimma tanimbang perkara ihtara kang milih sapa mergo iman. Jadi ketika kita itu husnul adab, menerima, tidak minta yang tidak ketika kodo dinikmati, tidak minta roti, ketika ada roti tidak minta kodo, itu lebih baik. Napa?
bertata krama dengan pilihan Allah, bukan dengan pilihannya sendiri untuk dirinya sendiri. Wa huwa khairul lahu mimma tarahu. Luwih apik lahu kedhi mimma tanimbang perkara ing tarok kang milih sumber imah. Imah nggih boten gampang, nggih boten gampang. Milih pilihan Allah boten gampang. Tapi Allah Ta'ala Al-Quran bersabda menjawab, asa antakru syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu benci itu yang lebih baik untuk kamu. Wasa antum ibu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan barangkali yang kau senangi itu justru jelek untuk kamu. Nah, kita tidak tahu. Tidak tahu. Ya, bagaimana kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah itu lebih selamat. Sebab Allah tidak akan dolim kepada hambanya. Memakan Allah. Nah, apa ayat ini? Memakan Allah. Waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka dzulmun azim wa Allahu yuridu dzulmal lil ibad. Allah tidak berkehendak dolim kepada hambanya. Mesti yang dipilihkan Allah itu lebih bagus. Mesti yang dipilihkan Allah itu bagus. Allah Ta'ala tidak menghendaki dolim kepada hambanya. Kalau boten, nah cuma pasrah kepada pilihan Allah itu sih kadang-kadang boten sanggup. Yang nanti cerita biar mengingatkan supaya kita lebih banyak pasrah kepada Allah. Ada seorang pemuda ini sekolah lulus sampai kuliah jurusan kimia, sukses, anaknya orang kaya. Begitu dia sudah punya titel sebagai orang yang sudah lulus jurusan kimia, perguruan tingginya, melamar di beberapa perkantoran ternyata ditolak. Di sana tak berhasil, di sana tidak berhasil. Terpaksa karena tidak menemukan pekerjaan, ada jeragan jual besi tua. Dia melamar di besi tua itu. Begitu melamar diterima. Kata orang yang gak bangsa, tadi sekolah dulu menjadi penimbang besi tua. Kan kecewa, gitu. Kecewa. Kata orang, dia sudah menikmati, tidak apa-apa dibangga kerja. Menjadi penimbang besi tua. Dan jeragan besi tua itu punya anak putri, anak perempuan. Lama-lama mertuanya anak ini, anak yang jadi penimbang ini punya rasa senang dengan putrinya jeragan besi tua. Hanya singkat cerita dijodohkan oleh orang tuanya, dijodohkan Allah. Tambah tua, mertuanya tambah tua, hanya meninggal. Karena mertuanya meninggal, otomatis anak perempuan yang satu-satunya, menantu yang satu-satunya itu menjadi penerusnya. Ketika jadi penerus, karena dia punya ilmu kimia, besi tua itu dikelola. Dia coba nyoba, ya boleh besi tua, tak cair nomane. Dengan ilmu kimia tadi, hanya dicoba-coba membuat besi muda. Artinya besi tua tadi diperbarui lagi. Sehingga akhirnya apa? Anak muda yang pandai itu menjadi jeragan pabrik besi. Nah, prosesnya didadekno tukang timbang besi tua. Dan kalau lahirnya koyok-koyok, aduh sahabat nih. Prosesnya api itu. Koyok kok dijunggakno. Padahal itu jalan untuk menjadi jeragan besi, bukan jeragan besi tua lagi, tapi jeragan pabrik besi melalui menjadi karyawan penimbang besi tua. Dia sudah punya ilmunya. Jadi bukan dijudulkan perkantoran karena oleh Allah sudah dipersiapkan untuk menjadi bos pabrik besi.
prosesnya kan jauh. Koyo-koyo dia merasa teman. Perhubungan tinggi kok jadi peninggal besi tua. Nah itu kalau pasar ternyata pilihannya Allah yang lebih bagus. Manusia sering menentang waktu. Belum waktunya sudah ingin langsung kaya. Korupsi aja. Itu memilih apa yang dikehendaki Allah, bukan apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri untuk dirinya. Itu lebih baik dari apa yang dipilih oleh dirinya sendiri. Walau kola lan lamun ngucap sapa salih atau murid la hasala lakal matlub la salayat hasil laka kadwisio apa al matlubu kan digoleki min ghairi ihrajin saking tanpa ditokno. Kamu bisa hasil diomong-omong diri dari tanpa dikeluarkan dari situasi sebelumnya. Wong yang mulang, sampai masih mulang, iso hasil sing sampeyan cita-citakan. Dingin cita-cita ingin jadi orang yang dekat dengan Allah, jadi wali, jadi makrifat. Ya harus jadi cita-cita. Ya. Siapa tahu kita mendekati wafat, dipanggil kayak Nabi ini. Bagi Nabi Khidir diberi ilmu omono walau kola sampai bisa hasil apa yang dicari tanpa dikeluarkan dari situasi yang ada. Tak nikmati mulang, tak nikmati aku mau pengen pabrik, tak nikmati tani. Bisa jadi panen tanpa dikeluarkan yang dicita-citakan jadi kekasihnya Allah tercapai. Min ghairi ihraj. Tentunya lek panjenengan koyo ngoten ngomongnya awak dhewe iso aku Allah iso ngasil aku tidak dengan Allah tanpa keluar dari situasi yang sekarang. Umpama panjenengan dawuh ngoten lakana mokoyati ono apa olah lahasola iku aula lebih bagus. Lebih bagus ngoten. Lebih bagus tidak memaksa aku harus begini, aku harus begini. Apa yang ada kita rasakan penuh akhlak dengan Allah itu lebih baik. Amalau kana anapun lamun ono sopo wairohirat iku aula luwih utama. Amalau kana anapun lamun ono apa wayu ihrat iku ala halatin ing atase tingkah iku aula luwih utama. Amma law kana anapun lamun ono sapa murid iku ala halatin ing atase situasi atau tingkah la tuwafiqu kang ora sesuai apa hala asyara ing syariat. Umpamanya harus ada pada situasi yang tidak sesuai dengan syariat. Aku ini susu tidak sembahyang aku. Ya apa lek? Aku lek jadi iki tak sembahyang. Kalau aku harus menyelesaikan sampai jam 3 setiap hari. Ya apa tuh? Istirahat aku naon. Lah ya apa? Harus melanggar syariat. Fajibu moko wajib alinatasi murid apa al-musara'atu aki-aki ilal intiqali maring pindah. Kalau situasi itu menyebabkan melanggar syariat, segeralah pindah kepada situasi yang lain. Paham? Lek aku bikin tidak sembahyang. Aku lek kerja ngene aduh genti aku mandi anak. Pindah metu wajib apa al-intiqal pindah wal talabu wajib ilal intiqali maring pindah wa talabi lan nyuwun min maulahu saking pangerane murid nyuwun ayyung kilahu ing yen to mindah sapa maulahu ing murid
dipindah ilama maring perkara yurdi kang ridho sapa maula ing. Kalau situasinya itu melanggar syariat, maka segera dia pindah dan meminta kepada Allah untuk dipindahkan kepada perkara yang diridhoi oleh Allah. Kalau pekerjaan ekstrim melanggar syariat, juga ya Allah, banyak pindahkan ya Allah, ini melanggar syariat ya, juga dipindahkan. Maka juga dipindahkan. Wah, yang Syria dan Riki, dia lancar bekerja di salah satu bank sebagai penagih kemana-mana. Cuma perang dengan hatinya, dianya merasakan ada sesuatu yang tidak pas, memaksa orang, menyusahkan orang, dan begitu. Terus pun kalau ingin pindah di hotel Mako, tapi pakai listing gitu. Anda lewat motor, langsung nengok pakai listing. Kalau pakai listing, membahayakan kepada pengendara lain di belakang atau mungkin yang di depannya. Terus pun listingnya terus nggak tubuh di sana, nggak tubuh atau cari penghasilan yang lain. Bukan tubuh, kau langsung mandek gerak. Sebab sampean tidak dilihat atau gerbong, anak sampean, bujuni sampean, dulu sampean, listing Pak Tuku, begitu ke suatu rumah, lampak, alhamdulillah bisa jumpa Tuku, maju, nagih, kami merasa perang, santai, saya jumpa Tuku, sabun kendal jadi penagih tahu, langsung nengok, oh dol, warga tumbuhan, nangis bujuni. Bisa jadi kekuatan pada tujuh. Saya dan bertobat. Istilah pulau pakai listing. Itu boleh waktu pokok. Makasih boleh kepada dia lah. Kok orang listing anak itu pas minggu lah. Jadi belum jauh terakhir. Jadi meminta kepada Allah, lekon jelas-jelas ada sesuatu yang tidak pas secara syariat. Cepat-cepat pindah dan minta kepada Allah untuk dipindahkan kepada perbuatan yang Allah ridhoi. Amin. Yang Allah ridhoi itu perbuatan pas, bukan pas karena nafsu, bukan. Tidak pas cara nopo syariat. Nggih, syariat. Ma arada orang ngarepake apa himmatu salikin kekepinginane wong kang ngambah menempuh Aisa irin tegese wong kang mlaku ilallahi maring Allah Ta'ala orang ngarepake antakifa ing yen to mandeg sop apa himmah indama ing dalam sandingi perkara usifatan dibuka sapa salik laha kedua himmah. Nah, kusip akan dibuka apa ma laha kedua himmah. Fi asna isuluki ing dalam tengah-tengah perjalanan. Apa yang dibuka? Bayani minal ma'arif disaking biro-biro kemakrifatan wal asraril anwari lan biro-biro rahasia biro-biro rahasiai biro-biro cahaya bi ayyara kawan yang tau ningali sapa salik ningali annama ing satune perkara wasala kang tutuk sapa salik ilahi marik ma minal makrifati saking kemakrifatan wadaukil ahwali lan ngerasakno piro-piro situasi hati wa manazilatil maqamati lan piro-piro panggenane piro derajate
biro-biro kedudukan. Artinya tidak boleh ada keinginan seorang murid, orang yang ingin menuju Allah, berhenti ketika telah dibuka di tengah-tengah perjalanan kemakrifatan atau rahasia-rahasia daripada kemakrifatan. Tidak boleh ma'rad, ada keinginan berhenti ketika pembayangan betul-betul merasakan nikmat ibadah, sampai merasa di situ, jangan, karena di atas itu masih ada yang lebih tinggi derajatnya. Boten berhenti di tengah-tengah perjalanan ketika sudah merasakan dibukakan rahasia-rahasia kemakrifatan. Boten keinginan ma'rad, tidak punya keinginan, tidak berkehendak berhenti antara di pada waktu indama, pada waktu telah dibukakan rahasia-rahasia kemakrifatan atau rahasia-rahasia cahaya Allah. Memang ada perasaan-perasaan yang tidak biasanya orang itu pada saat-saat kampung betul-betul itu kan tidak bisa diceritakan, tidak bisa diceritakan, itu perasaan hati. Perasaan hati, perasaan. Jangan ingin berdiri di situ, jangan berdiri di situ. Dan merasakan kedudukan atau pangkat-pangkat kedudukan. Wa al-ghayatul uswa, wa kang utawi mawasalah iku al-ghayatul uswa, tujuan kang puncak. Wa nihayati lat tegesi puncak. Ojo mandekipun watakifu moko nuli mandek apa himatu semangati salib indahu ingun sandingi ma wayak syukuhu lan demen sapa waya ta'asyakuhu ta'asyakon asyik asyik nopo senang, merasa senang. Wa ta'asyaku lan seneng sapa salikhu ing emak. Wa yuhibbu tan teges seneng sapa salikhu ing emak. Ojo mandek pada sesuatu yang telah dibukakan oleh Allah, yaitu suatu kemakrifatan atau derajat-derajat kedudukan, yaitu derajat puncak. Jangan berhenti di situ. Jangan. Ya apa? Si ono dukule mati. Au yara utawi ngali sapa salik anak ma ing sune perkara apa kang ing sak dhuwuri mawasala. Iku agama luwih gedhe minhu tinimbang mawasala. Atau dia harus melihat di atasnya masih ada yang lebih agung dari apa yang telah dia capai. Sudah merasakan, dan keluarnya kok tidak merasakan belas. Memang ada orang yang merasakan, ya kok tidak ada diomong, merasakan hati sudah suasananya lain, rasa dekat dengan Allah, nikmat dengan Allah, sudah merasa nerima, walaupun diparingi ujian, merasa nikmat dengan ujian itu, merasa nikmat dengan ujian itu, diuji malah nikmat. Kalau sudah sama, jangan berhenti, jangan berhenti terus. Mungkin di atas itu masih ada yang lebih agung. Ya roh anama faqo a'dhamu minhu lakinnahu angin tetapi disalib atau murid salib iku yakma'u neriman sapa salib bidzalika kelawan mengkono mawasal, tapi dia sudah merasa menerima dengan yang diterima. Sebetulnya tidak boleh, karena dia ada yang lebih agung. Tidak merasa puas, tidak merasa puas, terus berlanjut tambah semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ujian-ujian itu wonten, ujian wonten karena tidak paham dan itu diuji. Ketika sudah dekat dengan Allah, oh no wong teko dicalono jadi presiden, jadi wakil presiden, bisa-bisa gagal. Kedekatannya dengan Allah gagal. Jadi ojo manis itu, jangan berdiri itu.
Wajara lan ningali sapa salih annafil kifayah annafi ing sedur iku ing dalem ma wasala apa al kifayah isimana anal kifayah tapi apa al kifayah tak cukup atau dia merasa cukup neriman dengan apa yang telah dicapai atau sudah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Niku boten ma'arat tidak boleh ya, keinginan saleh berhenti ketika telah dibuka perasaan-perasaan makrifat rahasia-rahasia kemakrifatan kepada Allah yang bisa merasakan hanya orang yang telah mendapatkan derajat niku. Untuk mencapai derajat ini butuh waktu. Simpulan tetap sing dagang tetap dagang. Itu kenapa? Dagang kegalan sebagai bentuk ibadah, karena ibadah yang paling tinggi itu manfaul linnas, manfaat kepada orang lain. Aku tak dagang untuk mencukupi kebutuhan teman-teman, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, untuk mencukupi kebutuhan lingkungan. Niatin macam niatin lewat dagang tentunya diambil kerja dengan Allah, bukan dengan dagang terus tidak sholat keliru itu jalan itu dalam lewat dagang sampai sholat. Dan ada orang yang tertipu setan ketika dia sudah dekat malah tidak sholat katanya sudah sampai kepada ibaratkan sesuatu sampai kepada intinya namanya hakikat. Tidak begitu. Kanjeng Nabi ini pun Nabi orang paling mulia si sholat kok perang jamaah Nabi sakit menjelang wafat kasih dia haping melakukan pengimaman. Jadi awal dikit berai sholat no di rumah jam ini perlu disebut mawon pada ditiru-tiru jenenge wafat yang ada di publik. Itu bukan bayang Zuhur, asar, maghrib. Sing muda-muda mereka dah sembahyang pisan podo. Senang-senangan boleh keris. Kalau ditakok nenek itu kan Zuhur tidak sholat di salah siji di hari di rumah jam. Ya ini asli senang. Ayo sholat dulu kan. Sama fisikus. Menang sejamu sesuai sama. Ayo kan sholat bah. Mau sama Islam tidak iso sholat sebenarnya. Tinggal kali ya kusni. Nah sholat sampai asar bukan sholat. Dohur nih. Asar bukan dohur. Mulai ini gua menyatakan firak kali berwakil. Aku mulai saya tiba sudah kafir dengan sampai. Sambil tentang ini sambil kafir teh sing asu ya pulau sambil ngapus sembarang. Namun ya Ilham ini pun sampai cerita Ilham ya kus nih. Ya harus sih ngesorku. Ya Allah. Ya ini sore. Hati-hati ada setan. Empun tergiur karena orang itu bisa miber, kalau bisa siro di awang-awang, kalau bisa melaku di dukul banyu, kalau itu sebagai bentuk ujian itu terkena itu. Mungkin itu bisa jadi karomah, tapi sebagai bentuk ujian, buatan kamu merasa puas di situ. Karena sampun merasa cukup, palayar kau moko orang munggah, sopo salik orang munggah dihimati kelawan semangat hal salik sampun buatan munggah semangat karena merasa cukup neriman padahal buatan oleh ma'arotet buatan oleh. Wau yara uta ningali sopo salik kusuro himmatihi ing keterbatasane semangat disalib
aneroki saking munggah atau melihat dirinya sudah tidak mampu lagi naik ya roh usul niku keterbatasan dari kosor gitu keterbatasan semangat sarik aneroki saking munggah aku tidak mungkin munggah bisa tidak iso lek awake dhewe sing munggahno tapi lek Allah sing munggahno iso ya orang munggah lima maring perkara pokok kang ing dalem sak dhuwure mawasalah merasa dia tidak mampu lagi naik kepada yang lebih tinggi tidak mungkin aku naik kepada yang lebih tinggi lek awak Jokowi pernah saya share tahun 20 tahun yang lalu nanti ada yang terima di grup pondok ya ini kalau usah nabang keruk udel bapak waktu itu sih jadi nopo jenenge pengusaha mebel memang mungkin matur musuh kursi suruh kayak tahu dele di kubur ngeten tahu sah tak nyono belas jadi presiden ternyata saya jadi presiden jadi bapak itu sampean proses firman lo kau ya Allah bisa bareng ngersakno boten wonten perkara mustahil lek Allah ngersakno mustahil koyoke tapi Allah ngersakno di bapak itu sampean niki padahal anak tukang mikir wonten masyaallah ya Allah ya Allah ngersakno koyoke niki tidak jangan merasa sudah tidak mampu naik tidak mampu kalau kita tapi kalau Allah Ta'ala mampu fa'alul lima yurid Allah itu berbuat apapun yang Allah kehendaki Allah sekarang siapapun ya Allah Ta'ala la mu'tiya lima manakah wala mani alima u'tiya tidak akan ada orang yang bisa menolak apa yang Allah beri dan tidak akan ada orang yang mampu memberi apa yang Allah cegah ya Allah pun kaya bisa menolak termasuk yang menyebabkan tidak ada semangat naik karena merasa sudah tidak mampu lagi naik kepada yang lebih tinggi ketika panjang koyo ngoten iku ya napa sikap kula jenengan illa wa nadat dan kejaba hale celuk-celuk ing salib sebetulnya ketika sudah merasa cukup merasa tidak mampu lagi ada panggilan sapa sing celuk-celuk hawa tikul haqiqati biro-biro suworo tanpa rupa saking hakikat suworo tanpa rupa saking hakikat ada hakikat yang memanggil-manggil tanpa suara ain hawa tifut tegese biro-biro suworo tanpa rupa Allah ti yo hawa titah tiku kang celuk-celuk apa Allah ti ala qalbi ing atase atine saleh min jihatil hakikati saking arah kang sak temene al ilahiyati kang bangsa pangeran ada panggilan dari Allah ketika situasi pun merasa cukup sebetulnya ada panggilan peka apa tidak telinganya peka apa tidak telinga hatinya lek peka langsung paham napa telo-telo ingin tak terus wayah tamilu lan mimper apa anal makna satuhune artine hawa tadi illa nadahu lisanu halila illa nadahu lisanu halila hakikat artinya akan dipanggil oleh suara tanpa hakikat niku mimper diartikan begini ada panggilan apa panggilan lisanul hal lisanul hal itu tingkah sehingga dikatakan oleh maqalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal panggilan tingkah laku ucapan tingkah laku itu lebih fasih dari ucapan berupa kata-kata lisanul maqal ono wong muni yang saya tapi uang ini dibandingin nyolong lebih pasien nyolong ini diomongin oh yang saya nyolong
Kalau bingung enggak orang saya bajingan paham ya? Masih cangkem mun kula biasa kan mulut nggih sik jelasan sik lebih pasean omongane tingkah laku oh itu dah masih tolong bajingan kok nyolong dek wasian lah niki wonten lisan halil hakikat ketika panjenengan sampun merasa cukup ada panggilan berupa lisanul halil hakikat berupa panggilan perilaku hakikat alati utawi perkara lisan halim ya kan lisan halim lisan tingkah al hakikatu mandek kan halim utawi hakikat allati yo hakikat kusifat kang dibuka apa allati lagu terwisalik iku sirrun rahasia wujidat kang ditemu apa sir bisairi ing dalam perjalanan la takifu kang ora oleh mandek sapa sira ketika awak di mandek wonten kata-kata dalam hati niku ngomongnya hakikat yang telah dibuka kepada kamu itu ada rahasia yang kamu temukan dalam perjalanan yang kamu tidak boleh berhenti. Menemukan rahasia, sampun boleh temukan rahasia di dalam perjalanan yang kamu tidak boleh berhenti. Terus, itu ini ya. Terus, ini hanya rahasia yang kamu temukan di perjalanan. Yang namanya perjalanan kan bukan berarti tujuan, masih belum sampai kepada tujuan. Itu apa rahasia yang ditemukan di dalam bisa dalam perjalanan. Jadi ketika panjenengan satu dekat ke Allah di tengah perjalanan menemukan sesuatu, bukan itu tujuan, masih rasa yang ditemukan di perjalanan yang kamu tidak boleh berhenti. Contoh. Kalau mau naik ke puncak, nak tutup. Orang mau ke depan naik ke puncak gunung, tak ketok puncak. Bukan ketok. Si aku bocet kita. Kau sampai sering menemukan beliran. Jadi beliau tutup diri bisa. Bukan di sini tujuan maksud yang terus sampai ke puncak. Paham ya? Puncak kemakrifatan di tengah perjalanan ada rahasia-rahasia yang ditemukan di perjalanan. Ketika panjenengan sampai di situ sudah banyak menemukan nikmat, sebetulnya itu pembicaraan yang pertama berupa situasi, berupa perilaku yang menunjukkan bahwa bukan di sini tujuan engkau. Ini ada rahasia yang dipertemukan di perjalanan yang kamu tidak boleh berhenti. Terus maksudnya tidak boleh berhenti. Fa innal ladzi tatlubu fa innal ladzi maqasune perkara tatlubu kang golek sira ing alladzi wa huwa uti alladzi iku usuluka tutu sira tutuk nangdi tutuk ila maulahu ilal maula maring pangeran. Sesungguhnya perkara yang kau cari yaitu sampainya kamu kepada Allah. Ya, bicara itu kan sampainya orang itu kepada Allah. Kata Syekh Muhammad Al-Maliki Mekah, barang siapa yang sudah merasa sampai, berarti dia sedang putus. Syekh Muhammad Al-Maliki Mekah, orang yang sudah merasa sampai pada sebetulnya dia sekarang sedang putus. Dan sampai dia tidak terus, berarti putus perjalanan. Jadi ketika kita menemukan hal-hal yang aneh yang bisa dirasakan dengan perjalanan, itu sudah belum sampai. Kamu jangan pergi di sini. Ini rahasia di perjalanan yang kamu temukan dan yang kamu tuju masih belum sampai, masih di depanmu. Fa innal ladzi muqaddani perkara tatlubu kang nuprisiru alladzi wa huwa alladzi usul katutu sira ilal maula maring pangeran wa adamu rukuni qalbika lan ora anane senenge ati sira ila syai'in maring suji-wiji ora anane senenge ati sira rukun iki ruk seneng ora anane senenge ati sira ila syai'in maring suji sira saliyane Allah iku amamaka ana ing dalem ngarep sira. Apa yang kau tuju
Jadi ketika dalam perjalanan menemukan sesuatu rahasia yang sampun, seolah-olah di situ sampainya kita, padahal masih belum. Jangan berhenti. Apa yang kamu cari sampaimu kepada Allah dan tidak sukamu kepada selain Allah itu masih di depan. Jadi kalau benar cocok mantep. Kayak pun tutup teknikku, pulau jenengan sampun buatan kepingin kang lingkungan. Buatan kepingin tahu pun kang lingkungan ini buatan kepingin. Ketika sudah kenal dengan Allah, Nabi Musa mawon, Nabi Musa itu setelah dijak mukalam oleh Allah Allah Musa taklimat di Gunung Tursina. Setelah beliau pulang, kuping ini ditutup, wakil krungu suarane saliyane Allah pun boten arep kang liyane boten nyambung perlu jajak menulis. Itu masih di depanmu. Karena itu pala kakiku ojo mandek siro. Mongko ojo mandek siro indama kusi palaka indal sandingi perkara kusi bakang dibuka kumalaka terus siro. Maka kamu jangan berhenti pada sesuatu yang telah dibuka kepada namanya mukasyafah. Mukasyafah itu dari itu untuk waktu dibuka oleh putih yang kasar itu banyak rahasia-rahasia alam semesta yang telah dibuka oleh Allah. Rahasia-rahasia kekuasaan Allah yang telah dibuka oleh Allah kepada hamba itu namanya mukasyafah. Oleh mukasyafah masa itu ulama kasar banyak itu buatan tanda itu baru sampai di situ. Ketika sampai di situ itu jangan berhenti. Palaka itu indama kusi palaka. Jangan masuk tujuan akhirnya mana? Tujuan akhirnya ada wusuluka ilal maula, sampai kepada Allah dan tidak senang kepada selain Allah. Sampun buatan senang nopo-nopo. Enggak senang nopo saya enak loh. Lalu ono sing lebih disenangi. Gak senengin nang dunia ini kalau ono sing lebih disenangi. Kalau ono sing lebih disenangi. Itu berarti terus gak seneng dunia terus dulu gak seneng bawakan. Kalau gak seneng dunia orang dunia asal. Tapi dia jiwa. Dunia itu hak bangkai dan tidak saling merebut kepada bangkai kilal dunia. Kecuali anjing-anjing dunia. Jadi dunia ini bangkai tidak akan berebut kepada dunia illa dunia kecuali anjing-anjing dunia. Kalau di Jakarta ya ramai kan ada ini lebih dari anjing ya, lebih dari anjing bisa dikira rame-rame loh. Ternyata kelompokan empai bajingan. Wah, cuma mandek terus. Artinya monggo terus dengan belajar tambah dekat, tambah nikmat dengan Allah, tambah nikmat berduaan dengan Allah, tambah mari-mari pikir, berpikir terus tak berdoa ya, bagi sementara deh. Tetap cewek ini oleh kontutup. Berarti kalau ini kan jangan berhenti menikmati apa yang telah Allah beri ini. Jangan ingin keluar. Sudah ada seorang kerja si bagus. Sebab pekerjaan banyak manfaat kepada orang lain. Manfaat kepada orang lain. Mungkin tarik pada lewat itu. Kami tarik pada lewat itu. Atau wali lewat kerja. Di malah ketika kita dia ada orang wali karena pekerjaannya itu patos kacung mencari kayu kering. Tiap hari separuh kayu kering untuk keluarga, yang separuh untuk disedekahkan kepada pejuang, kepada ulama. Yang separuh ini jadi wali karena lewat kerja. Hadisnya ada kamin amalin ya tasawwur amal dunia fasar amal akhirah bihusninya pirang-pirang wong kerja ini seperti kerjaan dunia tapi menjadi amal akhirat karena niatnya bagus, niatnya bagus. Jadi jangan berhenti ketika telah mukasyafah.
Wala tabarrajat lan ora nampak ngetokno ai abharat tegese orang ngetokno laka maring sira apa mahasinuha piro-piro kebagusane kaunat mukawwanat balik mburi ini. Oh nggih. Madawahirul mukawwanat niki fa'il bener. Kae balik teng mukawwanat. Piro-piro zahire alam kang diciptakan. Alam yang diciptakan belum menampakkan kepada kebaikan-kebaikannya, belum menampakkan hakikatnya Allah. Panjang alam kabeh ini tidak muncul Allah ini, tidak muncul, belum menampakkan. Laka maring siro. Nah kata siro khalqi koyok lulute makhluk. Laka maring siro. Nah ini betul nampak. Wala tabarrajat dawal mukawwanat dan belum menampakkan diri kebaikannya alam ini kepada kamu. Seperti apa menampakkannya? Menurutnya makhluk kepada kamu. Menurutnya makhluk dan panjenengan ini juga sebagai umpama pun terjadi, itu sebagai bentuk sir di tengah perjalanan yang nanti akan menyampaikan panjenengan kepada Allah. Itu hanya apa? Reaksi. Gejala-gejala panjenengan sampun jejak dan kuasa. Lek pun tutup dan itu gejala jejak lah. Kok geder bisa? Oh jejak bisa. Kok ada getarannya soal. Nah, contoh manusia makhluk sampai patuh nurut dan jenengan. Contoh mawon. Ono wali suki teng bikin teng tempat wisata hewan liar. Nyampe di tempat macan singa itu muncul wali ini. Kejadian bener buatan mimpi. Muncul makan. Oh si tukangan pawang muncul kabeh. Ampun deh. Macan moro kabeh dipakan. Koyo mangane kok dosa. Nah, iki nurut jenenge makhluk nurut nggih. Makhluk niku perjalanan masih gejala dia sampun cedek nang Gusti Allah. Pun boten getaran kene kuwi. Macan nurut. Lah kok nurut? Lah kok macan yang pangeran sing dicintai wali wae. Masya Allah kan delok. Macam wali dilepakan panganan, ngoten tok jadi Gusti pangan. Tok mangke dikono. Nuruti makhluk akamare sira wa ibalihim pangadepi khalqu alaikan ngatasi wong-wong pun padha ngadep padha tunduk. Wong-wong padha kaya datang ke Hamid pirang-pirang ewu siang malam Ahad. Jam 1 teko. Jam 1 niku teko. Saking pundi-pundi sampai tidak nemu yen. Sampai di halaman gang-gang Ki Hamid itu kalau orang jamaah subuh malam Jumat sampai gang-gang hiburan. Masya Allah kafe foto ngadep sejadah di beber kepingin dilewati Ki Hamid di beber tenggalan Ki Hamid ini kepingin dilewati umat-umat ini. Terus cerita akan boleh nama haji ngomong foto merubung dulu Indonesia apa tidak ngerti bukan bisa foto merubung apa dan itu jenisnya Iqbal wa Iqbalim alika wa tawassu'ati lan dijembarno pidunya ingin dunya dijembarno pikir sing gampang itu sebagai bentuk nopo Adharat lakan mahasina. Niku sih di tengah perjalanan. Niku perjalanan. Apa yang kamu cari sampai masih ada di depan. Rezeki di Jembarno. Wa dhuhuru awadil adat lan pertelone piro-piro perkara kang nulayani adat. Sing ngilane mulai nampak. Nampak kusut nggih. Kusut Kutus Sidoarjo sing ngengken damel pondok alisane kusut.
Yusuf saja mungkin nasib gawe pondok sampai kiamat. Alhamdulillah masih atas itu pun sampai entek tarik ya kiamat. Ini khusus itu nanti wonten tiang keping haji betul sawah. Betul sawah pajeng mek cukup digawe haji wong situ. Kasih aku sudah teko tanggung mas itu kati haji ini. Kasih duwe dijaluk. Kok aku sudah jaluk beketno. Kasih kali kau sedikit itu pun kenceng itu tuh kecap dulu. Itu apa nak cerita itu? Krempeng, ni krempeng. Itu pohon ini. Oleh sata. Kita disuntak di ngaruh dalamnya wong sing dengan haji ini. Sesuai wonten tiang teko. Kenceng itu pada ditumbas ya tiang ini. Kondo sing di rumah, ini pokok purun sangkose wong loro haji. Wong iki mboten apa? Ditumbas sak ongkose wong loro haji. Udah haji. Kan gak masuk nih. Wong dodolan sawah ditukono template apa? Sodo kecap. Dodol sawah ditukono tutup kecap. Ada ngamuk bujune, ngamuk sing wedok. Lah sawah larang-larang tukono tutup kecap. Kepastian cukup dikasih. Nah, ini kan hawarul ada. Sama macam-macam. Terus sawah tubuh tutup kecap. Apa sampai kosong kan? Nah, kosong ni. Ini tutup. Mau ni muncul, buatan digawe-gawe ini muncul karena saking karena di Gusti Allah. Muncul saking kesan Gusti Allah. Wakatas kira hayawanat koyok ngelulutaken piro-piro kewan, koy habib wau niku sing kang lijen niku macan urut. Wong sing ngatur macan ana sing duwe. Lek kula jenengan delok macan kan macan niku dhewe sing didelok. Tapi wong wali kok delok sing duwe macan. Sing wali ini bahwa bareng kali Gusti Allah pun ya Allah tadi saya delok macan, pun mangane kacang, mangane suket, mangane daging. Nurut macane kudu wonge dipangan. Lek kuliah delok macan lan delok macan temenan. Tapi lek wong wali delok macan, delok sing duwe macan. Bisa ngelenjer ya Allah Ta'ala. Wal masyilan koyok melaku niku dawuh mukawanat niku. Nampaknya kebaikan alam yang diciptakan oleh Allah melaku ing atas banyu wa tarabbu'i lan silo bil hawa iman awang-awang silo di awang-awang kusmi salat di pucuke uwite pisang di pucuke pisang pucuke ya godhong itu kan wonten godhong sing anyar salat kan ribu kusmi wonten ali kusmi itu salat kan godhonge posing enom witit bukur konten bubuse sampai dengan kusmi jadi kusmi kaget kalau kita kusmi sembah kita disedot kusmi melok sembah tembur ditarik ini pun terus tapi cuma dibunuh terus keterangan itu pasti wonten wal ittila ila ningali ala asraril khalaiqi ngatasi piro-piro rahasia piro-piro makhluk tahu rahasia orang tahu yang pernah saya ceritakan ada orang malam tidak percaya atas kewaliannya dia hamid diajak oleh temannya dia orang Muhammadiyah diajak oleh temannya yang temannya ini pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah begitu sampai dia sebagai polisi perhutani bagian jaga hutan lah mau berangkat ke hamid jual jati motong pohon jati ke ongkos lah begitu nyampe kan Remi Hamid ya Hamid Dawi tengriki tamu-tamu ini wonten sing aneh setunggal aneh-aneh kiambek sedaya numpak motor wau mobil ya sudah motor wonten sing boten numpak putih jati langsung tak lukan ya Hamid percaya lek wali boten numpak mobil berwasta motor numpak putih jati sing itu sing paham sing ada paham gitu. Ini kubin dari wali ini langsung sadar. Orang lain tak paham lah ini kusin di sini. Oh, aku itu jadi. Langsung percaya oleh wali ini tuan. Niku tahu rahasia makhluk. Wonten wali
bapak kate mati, bapak tamu. Lah tamu iki sik penaponan saking wali. Bapak sakit teman. Begitu nyampe, enggak nak anakmu enggak mati tahun saiki. Enggak mati tahun saiki. Oh, ini wis mulya. Tetapi suwe mati. Lali anak niki, sak niki tahun akhir tahun sakniki. Lali lek tahun terakhir, lek besok tahun baru lali. Enggak mati tahun saiki. Besok mati. Seneng mulai. Ada rumah sadar, iya. Saking tahun baru. Wali itu kan yang tidak mati tahun saiki, tapi mati tahun depan. Tahu ini. Lalu itu pun Allah Ta'ala bukan. Itu bukan tujuan, itu rahasia di tengah perjalanan untuk menuju Allah. Itu masih di tengah semua. Kapan nyampe? Ketika mati itu sudah terakhir. Nyampe untuk Allah. Termasuk dengeriki wa khawasil wujuhi lan biro-biro rahasia wa khawasil wujud lan biro-biro rahasia perkara kang ono. Niku termasuk wa taksirul qalil min ta'am lan ngakeno perkara sedikit saking panganan. Pangan titik suake cukup dipangan pirang-pirang. Niku termasuk gawadirul mukawwanat. Wa qayyul ardi lan ngelempit bumi dilempit kustur dari Banyuwangi sak siji sik teng Banyuwangi ilmu itu kok ndak boleh ngajian teng Banyuwangi kongkon nyampe sak dari subuh ya kok ini nyampe pondok nang supire kon boleh itu satu itu punya apa? Ya lo fokus lisan keseluruhan Gus. Iki Banyuwangi. Ayo Gus. Sama coba ayo coba berdoa. Nyampe teng Jombang. Kebang Suruh, ngebrodi makan suruh. Dari subuh sih kira. Dari subuh ini nak berubah suruhan, berubah itu metode. Yang ngerti itu jenis. Wana bida ikalan sepadan ngomong kafir. Mimma setengah saking perkara kami lukang condong opo nafsu lahu maring emak. Niku kafir kecondongan nafsu. Nafsu niku nggih. Nafsu. Wali itu buat ini praktek-praktek no. Pemberian Allah langsung. Dari praktek lo, rami saat ini kena gugat, itu kena gugatnya terus surat apa? Surat merah ini, ya nggak asli lah. Tapi coba terus menengok untuk jelas wong kabeh kerja sih harus kabeh kerja, kabeh kerja. Wong pondok lho. Udah iling berkawin waktu ke komentor boten kondek yang terangan Haji Nasir. Jadi ini kok pondok elek boten ngeten iki bisa elek nemen. Elek tapi pun boten wonten sampai 6 supet dhuwur mungkin lebih setengah meter. Haji Nasir itu matur, dia mulai pondok. Masuk dunia. Pondok itu dari hari ibu dan ibu ngaco-ngaco pada karpe yang dinasirnya itu ya ini senang kalau santrinya bakal ngobrolnya pondok hotel hall pesan nomor kali kalau kiai Abdul Qadir jauh besok dari santri sudah hitung santri sampai kalau buatan semua cinta santri itu buatan nanti semua buatan nanti paling kalau apalagi stop sembahyang kurang setengah sak kalau udah ngurus mesti kalau dia ngurus sok cukup gitu lah sok pirang sok betul terus mekan ini merapi sembahyang kafe nopo buat tenare berpaham terus tidak sembahyang syukur buat nasa gitu
Malah konten wali itu lek duit kecok dihitung-hitung cek nih baru. Lek duit kecok dihitung-hitung cek nih baru. Hitung-hitung duit enak munggah duit. Keseringan dihitung sampai desa munggah di bonsai duit. Cok dihitung-hitung. Iya, entah banget. Cek nih dak nopo gitu. Tak kecewa dak nopo. Pokok dak hitung. Terus kan tidak berteman terus ada kutub baru gitu. Ini pun termasuk aku betul-betul kesenangan nafsu mimma tamirun nafsu lahu, setengah dari perkara yang diingin nafsu, termasuk ngepung-ngepit bumi, ngakir barang sedikit, termasuk ketok rasa orang lain, hewan-hewan kabeh tunduk. Kayak Nabi boten, Nabi ini pun memang bisa diberi kelebihan yang tidak diinginkan. Wali ngoten, tidak ada bacaan-bacaan cek ini boten tertarik. Lalu dijajah ada getaran-getaran bahwa itu adalah tanda sudah mau nyampe kepada Allah. Itu semua dianggap getaran-getaran. Jangan berhenti di situ. Keterangan Allah. Ketika kalian pun ketinggal ngoten-ngoten, illa wa nadat haqiqa ibuha kejoko lan celuk-celuk ing sira apa haqa ibuha piro-piro hakikatimu awana celuk-celuk napa celuk-celuke aku iki ujian pala takut celuk-celuk biwaba bi bawa tinaha ing piro-piro batine mukawanat celuk-celuk nidaan kelawan panggilan maknawian kang bangsa rohani. Wa lam tasqur lan senajan ora rumangsa sira bi kelawan nida kang boten rumangsa. Napa celuk-celuke? Innama nahnu fitnatum fala takfur. Innama nahnu angin pasti utawi ingsun iku fitnatun ujian. Ibtilaun tegesi ujian, wa tibarun tegesi ujian. Fala takfur moko aja kufur sira. Saya ujian. Kamu jangan kufur. Kamu jangan berhenti di sini, kamu jangan berhenti di sini. Aku ini hanya ujian. Kadang-kadang sudah merasa cukup, malah tidak sembahyang. Karena orang yang belum sembahyang. Kadang-kadang pun merasa cukup ujian. Walakapinna moko ketipu siro bina kelawan ingsun. Walakapif lan ojo mandek siro indana ilm sanding ingsun. Ojo mandek bikin aku ujian. Walakan alan ojo ndakekno siro nafsaka ing nafsu siro. Rikon ing budak lana kedua ingsun. Kamu jangan menjadikan nafsumu budakku. Maka tadi bu mau konuli kealing-aling siro bina kawan ingsun. Dibelaskan Allah. Tamakan pulang karena aku dari Allah. Karena keramat Allah. Fa inna dalika moko setuhun kuno tak tadi bina iku kubrun ngufuri lihakil ini mereka sedangkan mari nikmat wa syukril ni'ami lan nyukuri piro-piro nikmat niku jenenge mengkubur hak Allah salikus boten mensyukur nikmatnya Allah bitibal kawan najub alal mu'imi ngatas wong kang maringi nikmat wal iqradi laminu anhu sanggil al mu'im bil hukufi kawan mandek alal ni'ami ngatas piro-piro nikmat mandek kang nikmati. Padahal kita tidak boleh mandek di nikmatnya, mandek kepada zat yang memberi nikmat. Ini pun nikmat apa? Disenangi nafsu. Terakhir nanti Allah. Habis mungkin kita saja insya Allah. Ini dari ini kalau insya Allah umroh dengan yang sehat kalian dan istri di pusat Singapura. Sehat dibanding lancar manakib buatan dari cuma 300 lagi kalian yang membaca untuk kuota nasihat dari Ahad malam Senin nanti bisa sesuatu itu manakib pulau asal jazz saking ke Iblis Hakat Kiai Nasir Hamid manakib Kiai Nasir. Yang lain-lain banyak birokah menagih dicampur ini lo beten langsung ijazah nasib rawuh yang bakal masih memiliki beberapa pulau rokah
minangka rujak sampun beda rasa. Tapi lepas rasanya tetap rasa sing tapi rasanya kusnasib juga betul Allah Ta'ala. Nah itu jadi boten belas boten wani kok kalau rokah umpami kacang itu kalau gawe selikur nggih umpami niku mesti boten kluthuk pisang kalau buang kluthuk sudah beda rasa. Misalnya sing dijajakan kan kalau makan kacang nabi panjenengan kelesan kok akan waktu ngomong derek-derek sebagai sambungan kalian ngaji sambungan niku karepote niku saking Kyai Usman Ishaqi dhuwur ceritane Gus Nasir langsung sak lagu-lagune saking mriko Gus Nasir rawuh mriki sing zamane Pak Umar Pasar semrat kadang gitu bakal kula inget jare wonten teng Darun Haji Hasyim Nawawi kakak langsung itu hari ini itu Gus Nasib tepat jadab-jadabin buka manakib dan jadab Gus Nasib alhamdulillah kesorang utang Pulau Sari dan masjid Gus Nasib itu ngabung dan tekonnya itu buatan biasa kadang-kadang Pak taksianan itu beli Pak ini kan budi-budi itu medibiak sih numpak di tanah disupir ternyata sesuai motor Gus Nasib kita kayak gak usah terima dan itu sering aku sih mari biasa Gus Nasib lo berdoa obat nopo-nopo nih kalau kepingin tetap rasanya Nasib rasanya gurunya tetap satu masakan yang sama kalau senajan jero kasih tapi sudah bener rasa dan melakukan satu pulau lupa di masyarakat bintang Kamis tidak ada subuh sama sekali tidak ada subuh kalau nggak saat perbandingan setelah ini buatan ngerti sama kamu buatan ngerti buatan sekolah suki buatan buatan ngerti namun buatan ngerti kalau buatan duwe kepingin duwe ya tak duwe asal pengalaman saya gitu dan Allah wafid lakon qali bismillahirrahmanirrahim ya rabbana karafna bi annana karafna wa annana asrafna ala laka asrafna fatub alaina taubatan siru kulla hawban wastur lana al-awrati wa aminir rohati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba au jiratin asuba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa juda manna ala biltisami minna fadla wa juda manna ala biltisami minna bil mustafa rasulillah bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idada tassisubi walhamdulillahi bil badri wal tanani bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika ali afdhalus sholati wa salam bi lutfin wa afwa wa salam ala maram Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika ali afdhalus sholati wa salam bi lutfin wa afwa wa salam ala maram Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامه بالمرض وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.